Shalom teman-teman, ketemu lagi sama aku Jill. Nah, apa kabar kalian nih? Pasti semua baik-baik saja kan? Nah, sebelum firman Tuhan dimulai, yuk kita nyanyi dengan semangat buat Tuhan. Semangat teman-teman, I love you. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Hari ini Jill akan menyanyikan lagu rohani dengan berjudul Bersukacitalah. Ayo menyanyi bersama. Tuhan Yesus baik, jangan takut, jangan ragu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, jangan takut, jangan ragu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah, bersukacitalah, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, jangan takut, jangan ragu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah, bersukacitalah, jangan takut, jangan ragu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih. Bye-bye teman-teman. Jangan mengundurkan diri dulu ya. Bye, I love you. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan kakak di acara sekolah minggu kita hari ini. Bagaimana kabar kalian? Kakak yakin dan percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Memang saat ini kita tidak bisa beribadah bertemu muka satu dengan yang lain, tetapi kita bisa beribadah online bersama-sama. Adik-adik, yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan saat ini kalau kami boleh bersama-sama beribadah secara online. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing.
Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Urapi kami semua yang hadir saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini memimpin kami semuanya. Tuhan, biarlah setiap firman-Mu boleh tertanam di hati kami dan kami boleh Tuhan bertumbuh di dalam Engkau senantiasa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, apakah kalian pernah mempunyai kabar baik yang ingin kalian sampaikan kepada orang lain? Misalnya kalian punya kabar baik, kalian ingin menceritakan kepada opa, oma, kakak, atau bahkan kepada teman yang lain. Pasti setiap kita pernah mempunyai kabar baik yang ingin kita sampaikan atau beritakan kepada orang lain. Contohnya, pada saat kita menerima kabar baik tentang naik kelas, bagaimana reaksi kita? Apakah kita memberitakan berita sukacita ini kepada orang lain dengan berbisik-bisik? Saya naik kelas. Atau pada saat kalian mempunyai berita baik ini, kalian menceritakan dengan sukacita, hore, saya naik kelas. Adik-adik, kita menceritakan kabar baik, kabar sukacita kepada orang lain dengan penuh sukacita, dengan suara yang nyaring. Pelajaran Alkitab kita hari ini, kita belajar tentang malaikat pembawa kabar baik, membawa pesan kepada orang lain, membawa pesan kabar baik dengan merdu, dengan suara yang nyaring. Berita apa ya? Malaikat membawa kabar baik tentang Tuhan Yesus. Tuhan memakai malaikat untuk menyampaikan pesan-pesannya. Coba kita lihat saat ini pesan apa yang akan dibawa oleh malaikat-malaikat. Wow, lihat. Malaikat bersukacita, malaikat bersemangat, menaikkan pujian. Wow, sangat-sangat indah. Apa yang sedang terjadi ya? Adik-adik, malaikat tahu saatnya sudah tiba, saat yang istimewa, yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi. Saatnya sudah tiba. Sebab itu, malaikat bersemangat, bersukacita. Seluruh malaikat menaikkan puji-pujian. Tuhan menyuruh malaikat Gabriel turun ke bumi. Kemudian malaikat Gabriel turun ke bumi ke sebuah kota kecil yang bernama Nazaret. Di sana, malaikat Gabriel bertemu dengan seorang wanita muda yang sangat istimewa. Siapa? Wanita istimewa dan muda itu adalah Maria. Jangan takut Maria, Tuhan menyertai dan memberkatimu. Wow, Maria terkejut, malaikat datang kepadaku. Jangan takut Maria, engkau akan mempunyai seorang bayi, dan engkau akan menamai dia Yesus. Dia adalah putra Allah. Dengan keterkejutannya, Maria mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel menjelaskan beberapa hal kepada Maria, dan Maria mengerti, sehingga Maria berkata, "Baiklah, seperti yang engkau katakan." Setelah malaikat Gabriel membawakan pesan kepada Maria, malaikat Gabriel kembali ke sorga. Pada saat malaikat Gabriel sudah kembali ke sorga, saatnya memberitahukan kepada Yusuf. Malaikat dikirim Tuhan kepada Yusuf melalui sebuah mimpi. Dalam mimpi tersebut, malaikat berkata kepada Yusuf, "Ambillah Maria sebagai istrimu. Dia akan mempunyai seorang putra, dan engkau akan menamai dia Yesus. Dia akan menyelamatkan orang-orang, menyelamatkan umatnya dari dosa.
Dia yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi, dan dia akan disebut Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Kemudian malaikat Tuhan kembali ke surga dan Yusuf terkejut. Yusuf terbangun dan berpikir, wow, malaikat, Tuhan mengirim malaikat kepadaku. Saatnya Tuhan mau mengirimkan pesan kabar baik ini kepada para gembala di padang. Seorang malaikat datang kepada para gembala di padang dan berkata, "Jangan takut, aku membawakanmu kabar baik. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat di kota Bethlehem." Malaikat begitu bersuka cita. Malaikat turun dari surga menaikkan puji-pujian. Mereka menaikkan suatu paduan suara yang indah yang belum pernah didengar oleh para gembala saat itu. Malaikat begitu bersuka cita menceritakan kabar baik tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian adik-adik, apa yang terjadi setelah seluruh malaikat di sorga menampakkan diri kepada para gembala dan menaikkan puji-pujian? Saatnya mereka kembali ke sorga. Langit yang terang mulai pudar, musik-musik indah dari malaikat mulai menghilang. Lalu, apa selanjutnya tugas malaikat kepada kita? Apa yang Tuhan mau berikan? Apa tugas yang Tuhan berikan kepada para malaikat? Para malaikat selalu siap menerima pekerjaan Tuhan. Mereka mempunyai tugas dari Tuhan untuk menjaga kita semua dimanapun kita berada. Baik itu di rumah, kapanpun Tuhan mengirimkan malaikat kepada setiap kita untuk menjaga kita, untuk menolong kita dari segala keadaan yang ada. Adik-adik, kita bersyukur Tuhan mengirimkan malaikat kepada kita, menjaga kehidupan kita. Nah, adik-adik, inilah firman Tuhan hari ini yang Tuhan ingin beritahukan kepada kita. Kabar baik. Kalau malaikat Tuhan telah membawa pesan kabar baik tentang Tuhan Yesus, dan Tuhan juga mengirimkan malaikat kepada kita, menolong kita setiap saat. Adik-adik, yuk kita mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap malaikat yang Tuhan kirimkan kepada kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kalau Engkau Tuhan memberikan malaikat di dalam kehidupan kami Tuhan, menolong kami, membantu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, yuk kita akan melanjutkan dengan aktivitas kita hari ini. Apa ya aktivitas hari ini? Siapkan kertas yang sudah kalian print dengan template yang sudah kakak berikan. Kemudian kalian juga siapkan double tape, kalian siapkan gunting, pensil, kemudian penggaris, kemudian aksesoris dekoratif. Nah, yuk kita mulai membuat apa ya? Adik-adik yang sudah menerima template atau gambar dari malaikat, kalian bisa gunting menurut garis yang ada, sehingga kalian akan mendapatkan bentuk seperti ini. Ya, kalau kemudian gambar ini gunting semuanya dan gunting juga garis yang di sini. Begitu juga garis yang di sebelah sini. Oke, sudah siap? Nah, adik-adik, kalau ini sudah siapkan, adik-adik bisa menggunakan template ini atau kalian bisa gunakan ini di piring kertas. Kalian buat dan mengikuti gunting sesuai ini.
Kemudian langkah selanjutnya apa ya? Nah, adik-adik bisa ini diputar ke belakang ya. Kemudian masukkan di potongan kertas yang sudah ada ini. Nah, coba kalian lihat apa ya yang sedang terjadi. Nah, kita membuat malaikat. Ini adalah malaikat. Kalau kalian rasa ini sayapnya kurang bagus, kalian bisa berikan double tap di belakang. Terus kemudian kita tempel. Nah, oke, sudah siap. Kalian bisa menghias malaikat ini dengan berbagai macam, bisa diwarna, bisa diberi stiker. Oke. Nah, selanjutnya kalian gunting ayat hafalan. Kita belum menghafal ayat hafalan, oke? Ayat hafalannya adalah di Mazmur 34 ayat yang ke-7a. Yang berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Adik-adik, ini adalah ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita tempelkan di bagian depan. Oke, nah ini akan menjadi malaikat yang indah. Kemudian kita mempunyai ayat hafalan yang kita bisa tempelkan di badan malaikat. Adik-adik, yuk kita belajar ayat hafalan kita hari ini. Ikutin bersama-sama ya. Mazmur 34 ayat yang ke-7a yang berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Yuk ulangi sekali lagi. Mazmur 34 ayat yang ke-7a. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Adik-adik, ingat bahwa dari setiap kita mempunyai malaikat yang Tuhan kirimkan untuk menolong kita semuanya, menemani kita, membantu kita dalam segala hal. Tuhan menyediakan penolong untuk kita. Oke adik-adik, inilah firman Tuhan kita hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.